bersama-sama. Alhamdulillah, luar biasa. Terus semangat bersama Al-Quran, lebih bahagia. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semua, hari ini kita memasuki pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika kali ini kita memasuki bab menyederhanakan pecahan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pecahan senilai, sekarang kita belajar tentang menyederhanakan pecahan. Sebelum kita mulai belajar, mari kita baca doa dulu yuk Kak. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rezeki pemahaman. Amin. Baik, sekarang kita mulai masuk ke materi. Menyederhanakan pecahan. Apa sih yang dimaksud dengan menyederhanakan pecahan? Jadi, menyederhanakan pecahan adalah mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang paling kecil. Jadi, menyederhanakan pecahan adalah mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan senilai yang paling kecil. Bagaimana cara mengubahnya? Bagaimana Bu caranya? Nah, caranya dengan cara pembagian. Nah, caranya dengan cara dibagi. Baik, sini Bu Dita sudah memiliki contoh soal ya. Kita mulai dari contoh soal pertama. Soalnya nilainya masih kecil-kecil, masih 4/6. Nah, sekarang caranya, nih kalian harus perhatikan baik-baik ya Kak. Kalian tulis lagi soalnya, ditulis lagi 4/6. Nah, kemudian kan tadi di awal Ibu sudah bilang cara untuk menyederhanakan pecahan adalah dengan cara pembagian, dengan cara dibagi. Jadi 4/6 ini dibagi yang sama-sama angkanya. Nah, kira-kira 4 itu bisa dibagi berapa ya? Kira-kira 6 bisa dibagi berapa ya? Jadi 4 dan 6 pembaginya sama. Kita mulai dari angka yang paling kecil. Tidak mungkin kalau 4 dibagi 1, tidak mungkin, tidak bisa. Jadi kita mulai di angka 2. Bisa nggak ya kira-kira 4 dibagi 2? Bisa 4 dibagi 2? Bisa. 4 bagi 2 bisa. Kemudian 6 dibagi 2 bisa? Bisa. Coba sekarang kita tulis ya, 4. Kita tulis 2-nya, 4 dibagi 2. Nah, kita tulis. Jadi pembaginya harus sama. 4 dibagi 2 berapa? 2. Nah, kemudian 6 dibagi 2? 3, betul. Nah, setelah sampai sini, apabila masih bisa dikecilkan lagi, apabila masih bisa disederhanakan lagi, bisa disederhanakan. Tetapi angkanya sudah seperti ini. Kira-kira bisa nggak ya 2 dibagi 2? Bisa. Kemudian 3 dibagi 2 bisa nggak ya? Tidak bisa. Jadi sudah stop sampai sini saja. Sampai hasilnya 2/3. Dan syaratnya adalah pembilang dan penyebutnya dibagi dengan angka yang sama. Dimulai dari angka yang paling kecil dulu. Kita coba ulangi ya. Soalnya adalah 4/6. Kemudian ditulis lagi sama kita soalnya 4/6. Kita coba dibagi 2. 4 dibagi 2 bisa, hasilnya 2. Kemudian 6 dibagi 2 bisa, hasilnya 3. Kemudian bisa tidak disederhanakan lagi? Kita coba. 2 dibagi 2 bisa, tetapi 3 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa. Jadi cukup sampai di 2/3 saja. Disederhanakannya ini sudah bentuk yang paling kecil. Jadi nomor 1 adalah sederhana, hasilnya adalah 2/3 seperti itu. Contoh yang kedua.
Baik, di sini Bu Rita sudah memiliki contoh soal nomor 2. Di sini soalnya 6/15. Kita tulis ya, Kak. Kita tulis kembali soalnya 6/15. Kemudian kita kasih tanda kalau ini dibagi. Dibagi berapa ya? Kira-kira kita harus membagi pembilang dan penyebutnya dengan nilai yang sama. 6 bisa tidak ya dibagi 2? Bisa. 15 bisa tidak dibagi 2? Tidak bisa. Jadi angka 2 tidak bisa dibagi untuk 6/15. Kemudian setelah angka 2 kita coba lagi angka 3. Bisa nggak ya? Kita coba dulu yuk. 6 dibagi 3 bisa nggak? Bisa. Kemudian 15 dibagi 3 bisa tidak? Bisa. Sekarang berarti angka 3 bisa untuk dipakai menyederhanakan pecahan 6/15. Kita tulis ya, Kak. 6 dibagi 3 dan 15 juga dibagi 3. Sama dengan 6 dibagi 3. Betul, pintar. 15 dibagi 3. Betul. Nah, kemudian 2/5 ini masih bisa disederhanakan lagi tidak? Kita coba yuk sama-sama. 2 dibagi 2 bisa tidak? Bisa. Kemudian 5 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa. Jadi, jika salah satu tidak bisa dibagi dengan nilai yang sama, berarti sudah stop menyederhanakannya sampai nilai sini saja. Berarti ini sudah penyederhanaan yang paling kecil, sudah paling kecil. Nah, jadi hasilnya menyederhanakan pecahan 6/15 hasilnya adalah 2/5 seperti itu. Selanjutnya Ibu akan memberi contoh soal yang ketiga. Baik, soal yang nomor 3, Ibu punya soal 8/16. Kita coba ya, Kak. 8 bisa tidak ya dibagi 2? Bisa. Kemudian 16 bisa tidak ya dibagi 2? Bisa. Kita lihat ya. 8 kita tulis lagi soalnya 8/16 dibagi, kita bagi berapa tadi, Kak? Betul, dibagi 2/2. Dibagi dengan angka yang sama. Pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. 8 dibagi 2. Betul, 4. 16 dibagi 2. Betul, 8, Bu. Betul. Kemudian masih bisa disederhanakan lagi tidak nih? Oh, bisa, betul. Bisa disederhanakan lagi. Kita coba yuk dari 4. 4 dibagi 2. Bisa? Bisa. Kemudian 8. 8 bisa dibagi 2? Bisa, betul. Yuk kita tulis dibagi 2. Dibagi 2. Kemudian 4 dibagi 2 berapa? Betul, 2. Pintar. 8 dibagi 2 berapa? Betul, 4. Nah, masih bisa disederhanakan lagi enggak ini? Masih bisa disederhanakan tidak? 2/4? Bisa. Kita sederhanakan lagi ya. Coba kita bagi 2. 2 dibagi 2 bisa? Bisa. Kemudian 4 dibagi 2 bisa? Bisa. Ayo kita tulis di sini pembaginya 2. 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Jadi hasil dari 8/16 ketika sudah disederhanakan adalah 1/5.
per 2 hasilnya, hasil yang paling sederhana. Ya, kemudian ada cara lain setelah ini. Disimak ya, Kak. Baik, Ibu akan menjelaskan dengan cara lain, tetapi hanya bisa digunakan jika penyebutnya lebih besar daripada pembilang. Ya, jadi seperti ini, 8 per 16, keduanya dibagi 8. Kita tulis ya, 8 per 16 dibagi 8. 8 dibagi 8, 1. 8 di 16 dibagi 8, 2. Nah, sama hasilnya, 1 per 2, 1 per 2, sama hasilnya. Tetapi seperti ini bisa digunakan jika penyebutnya lebih besar dari pembilang. Kemudian dibaginya dengan si pembilang ini, dibagi 8. Kemudian dibagi 8 dibagi 8 seperti ini. Insya Allah paham ya Kak. Jika belum paham, kalian bisa memutar lagi videonya yang dari awal, dari contoh soal nomor pertama. Sekian pembelajaran hari ini. Mari kita mengucap alhamdulillahirrabbilalamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.